Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan kita memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia dan nikmatnya dan atas hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melanjutkan kajian ilmiah, kajian kitab Nawaqidul Islam. Kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sudah sepantasnya dan penting bagi kita untuk mempelajari pembatal keislaman tersebut agar kita dijauhkan darinya. Para jamaah ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pembatal keislaman yang ke-8. Pembatal keislaman yang ke-8, yaitu berkata Syekh Muhammad dalam kitabnya Ats-Tsamin, yaitu pembatal keislaman yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatihim 'alal muslimin. Mudhaharatul musyrikin wa mu'anatuhum 'alal muslimin. Termasuk pembatal keislaman adalah menolong orang-orang musyrik. Di sini adalah maksudnya adalah orang-orang kafir. Menolong orang-orang kafir untuk melawan orang-orang muslim. Ini adalah sesuatu yang terbalik. Seharusnya kita menolong orang-orang muslim untuk melawan orang kafir. Akan tetapi pembatal keislaman ini adalah menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Maka ini jelas sebagai pembatal keislaman seseorang. Jika seorang muslim yang mengaku dirinya seorang muslim dan muslimah, beriman, mukmin dan mukminah, maka tidak sepantasnya dia mengangkat, menyanjung, menolong orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang muslim. Namun hal itu terjadi dalam umat Islam ini. Orang-orang muslim malah membantu orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin yang lain. Maka di sini dituliskan sebagai nasihat agar kita kembali kepada kebenaran, agar kita mengetahui hukumnya, bahwasanya tidak boleh kita membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk melawan, memerangi kaum al-musyrikin, untuk melawan orang muslim. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wa man yatawallahum minkum, barang siapa yang yatawallahum minkum, barang siapa yang membantu mereka, loyalitas kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ayat ini tentunya
berbicara tentang loyalitas seorang muslim kepada orang kafir. Namun segi pendalilan pasti bahwasanya seorang jikalau loyalitas cinta ikut dan bangga mencintai orang-orang kafir, maka pasti nantinya konsekuensi dari cinta dan dekatnya ia kepada orang kafir tersebut, suatu saat dia akan mencelakakan, melawan orang-orang muslim, dia akan membantunya. Itulah konsekuensi daripada cinta dan senang dengan orang-orang kafir. Makanya kita dilarang bermuamalah, bergaul dengan orang kafir, kecuali pada hal-hal yang memang dibolehkan dan kita merasa aman. Kita tidak boleh mencari teman orang-orang kafir. Kita disuruh untuk mencari teman orang-orang muslim, karena kita khawatir kita terikat dan terseret olehnya ke agamanya. Dalam Islam dijelaskan bahwasanya tidak boleh kita bergaul, berteman dekat dengan orang kafir. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seseorang tergantung agama temannya, maka lihatlah ia kepada siapa dia berteman. Karena kalau dia berteman kepada orang-orang saleh, penuntut ilmu syar'i, maka dia akan belajar, maka dia akan bertemu dengan orang saleh sejenisnya. Dan barang siapa yang berteman dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka akan menggait dia ke dalam kesyirikan dan kekufuran, na'udzubillah. Dan betapa banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam karena pengaruh temannya, dan karena sudah cinta dengan teman tersebut. Makanya dalam agama kita disuruh untuk memperhatikan bersama siapa kita berteman. Dan disebutkan dalam hadis, anta al-mar'u anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini, bagaimana kita bermuamalah dan orang kafir. Dibolehkan pada hal-hal yang duniawi seperti perjual beli, bermasyarakat, dibolehkan. Karena pada zaman Nabi SAW, para sahabat hidup di lingkungan orang-orang Yahudi dan Nasara, dan mereka pun juga hidup di lingkungan orang Muslim. Maka mereka dibiarkan karena ada perjanjian yang mereka berikan. Pembatal keislaman ini adalah sesuatu yang jelas dan mudah dipahami dan kontradiksi dengan keislaman ia, bahwasanya dia mengaku dia seorang muslim, seorang yang beragama Islam, berKTP Islam. Tidak mungkin dan sesuatu yang tidak masuk akal, kontradiksi jika dia menolong orang-orang kafir untuk melawan saudaranya yang muslim. Karena hakikat daripada Islam itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah. Apa kata beliau? Al-Islam wa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaatinya. Berserah diri tidak cukup, akan tapi kita harus tunduk dengan mentaatinya. Pertama kali kita harus berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, gantungkan diri, serahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan tersebut, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, salat, puasa dan zakat. Itulah ketaatan yang dengannya kita akan menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak cukup seorang berserah diri kepada Allah namun tidak ada tunduk dengan ketaatan yang dia lakukannya. Dan tidak cukup sampai di sini, bahkan dia wajib al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu dia wajib berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut dan ahlinya. Makanya konsep definisi Islam yang kita bacakan tadi bertolak belakang dengan pembatal keislaman yang kita baca malam ini. Di mana dan bagaimana bisa terjadi seorang muslim mengaku muslim akan tetapi dia membantu kaum musyrikin, orang kafir, untuk melawan kaum muslimin. Di dalam pembatal ini kita harus meyakini bahwasanya wajibnya kita menolak orang-orang mukmin dan tidak menolak orang-orang kafir musyrik. Karena orang kafir musyrik mereka adalah
berhak mendapatkan al-bara'atul mutlaqah. Bara'ah ini adalah artinya bahasa kita berlepas diri. Kita wajib berlepas diri secara mutlak tanpa terkecuali dari siapa? Orang-orang kafir, orang musyrik. Wajib hukumnya berlepas diri secara utuh, secara seluruh. Kita wajib. Tidak boleh kita di sebagian tempat, sebagian keadaan kita berloyalitas. Maka orang musyrik, orang kafir wajib kita berlepas diri secara mutlak, namanya bara'atun mutlaqah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Karena kewajiban ini berdasarkan Al-Quran, semua jelas, gamblang dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada contoh yang baik, sungguh sudah menjadi teladan yang baik untuk kalian. Kepada siapa? Itu pada Ibrahim. Telah ada contoh yang baik dijadikan sebagai teladan yang baik pada Ibrahim untuk kita. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim, beriman kepada Nabiullah Ibrahim. Ibrahim selalu disebut dalam Al-Quran karena beliau kuat akidahnya dan tauhidnya, sehingga dikatakan atau digelari dengan Abu Tauhid, bapaknya tauhid, dan juga beliau menyandang gelar Al-Khalil, kekasih Allah Azza wa Jalla. Tidak gampang mendapatkan gelar kekasih Allah, Khalil, Khalilur Rahman. Hanya dua orang yang mendapatkan dua gelar Khalil. Siapa mereka? Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalil ini lebih tinggi kedudukannya daripada Habib. Orang sekarang berbangga dengan Habib, Habibullah, Habib, Habibi, berbangga. Sama dalam arti kita, dalam bahasa kita artinya kekasihku, Habibi. Makanya dianjurkan bagi seorang suami yang mengucapkan habibati kepada istrinya, karena memang kekasih hatinya. Namun lebih tinggi kedudukan Khalil daripada Al-Habib, karena Khalil ini adalah memurnikan cinta dan mengosongkan sesuatu yang dapat merusak cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada rasa-rasa dunia melekat di hati, belum kita Khalil, belum. Jadi Khalil ini adalah gelar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, qalu liqaumihim, berkata pada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Nabiullah Ibrahim berkata kepada kaumnya, kaumnya di sana ada orang tuanya, bapaknya sendiri, karena beliau menyembah patung berhala. Jadi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya di sana ada bapaknya dan mengatakan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, kaumku, orang tuaku yang menyembah patung, kata Ibrahim, berlepas diri. Beda kami dengan kalian. Demikian konsep yang benar, demikian tauhid yang benar. Seorang berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya walaupun dia seorang yang terdekat darinya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Kafarna bikum, dan kami kufur kepada kalian. Berlepas diri kepada kalian, membuat garis beda, membuat ada jurang pemisah antara kami dengan kalian. Kalian adalah orang tuanya Ibrahim. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, tidak cukup dengan berlepas diri dari kaum yang menyembah berhala tersebut, ditambah lagi nampak dan harus nampak kebencian, permusuhan antara kami dengan kalian. Seorang kaum yang menyembah kepada patung berhala, kesyirikan, siapapun dia, anak dan orang tua, maka harus ada permusuhan. Itu bentuk kemurnian cinta kepada Allah Azza wa Jalla, bentuk kemurnian, penyerahan, kasih sayang dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini benar berat dilakukan. Kita seorang hamba manusia ada loyalitas kepada orang tua, kasihan di keluarga kita, anak atau orang tua, teman, ada rasa perasaan. Nabiullah Ibrahim menyandang gelar Khalil, tidak. Orang tua menyembah berhala, dia mengatakan kami berlepas diri dari kalian dan ada permusuhan dengan kalian. Jadi demikianlah Nabiullah Ibrahim bersikap dengan
kaumnya yang menyembah berhala. Wal baghdha, permusuhan nampak dan juga kebencian nampak antara kami dengan kalian. Abada, selama-lamanya, bukan hanya setahun 2 tahun, akan tapi selamanya akan nampak permusuhan, akan nampak kebencian dan nampak pemalingan dan peninggalan dengan orang-orang yang menyembah patung. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kalian tidak lagi menyembah patung tersebut, sampai kalian tidak lagi meminta-minta kepada patung tersebut, berbuat syirik, barulah kami akan kembali mencintai kalian, barulah kami akan kembali kepada dekat dengan kalian. Demikianlah Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Maryam kami bacakan hiwar, percakapan antara Ibrahim. Allah mengatakan dalam surat Maryam ayat 81 dan seterusnya, iz qala wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah ketika Ibrahim, ingatlah ketika Allah mengabadikan kisah Ibrahim dan dia seorang nabi yang jujur. Iz qala li abihi, ketika dia mengatakan kepada bapaknya. Tadi ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, di sini iz qala li abihi, ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, dengan bahasa yang lembut, sopan. Abati itu adalah bahasa sopan. Kalau abi ummi ini bahasa Arab yang biasa, abi ummi. Tapi kalau memakai bahasa ya abati, ini ayahanda, bapakku. Wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, dan kenapa engkau menyembah patung yang tidak memberikan apapun kepadamu? Ya abati, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya saya membawa ilmu kebenaran, ma lam ya'tika, kebenaran yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, kalau begitu ikuti aku ya abati. Ahdika siratan mustaqim sawiyya, saya akan memberikan kepadamu petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Ya abati, wahai ayahanda, inni akhafu an yamassaka adzabun. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahanda, jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sesungguhnya syaitan dia kufur, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ia syaitan, iblis, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah memerintahkan ia untuk sujud kepada Adam. Dia bermaksiat, tidak mau dan enggan, kafir dan orang-orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, wahai ayahanda, sesungguhnya saya takut kepadamu engkau disentuh oleh azab. Demikianlah seorang anak, fitrah dia tidak mau orang tuanya dia siksa. Orang tua tidak mau anaknya disiksa. Makanya seorang orang tua hendaknya menjadi seorang bapak yang perhatian dengan agama, membawa anak-anaknya mengaji, belajar agar kita sama-sama menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Seorang anak membawa orang tuanya agar sama-sama kita jalan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Karena mereka diberikan cinta yang fitrah, masing-masing pasti membutuhkan, sehingga pastilah harapan kita kumpul dengan istri, orang tua kita dan anak kita dan cucu kita di surganya Allah Azza wa Jalla. An alihati ya Ibrahim, namun orang tua Ibrahim membangkang, menolak kebenaran tersebut. Ia mengatakan, ya Ibrahim, akankah engkau benci dengan Tuhan yang kita sembah selama ini? Bertahun-tahun kiranya kita menyembahnya, engkau membencinya. Dia mengatakan, ya qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, akankah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan kita, patung yang dimaksudkannya, yang disebutkan tadi, engkau kenapa menyembah patung yang tidak bisa melihat, mendengar? Dia mengatakan dan menjadikan Tuhan patung tersebut dan menjadikan ia sesembahan. Apakah engkau membenci Tuhan yang kita sembah wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannak, jikalau engkau tidak berhenti menyuruh kami untuk menyembah Allah, jikalau engkau tidak berhenti menyuruh kami untuk meninggalkan patung tersebut, la arjumannak, kami akan cambuk engkau, kami akan hukum engkau. Demikianlah seorang jikalau mempunyai konsep
maka masing-masing akan menyeru kepada konsepnya, kepada agamanya. Dan kita bersyukur ketika Allah berikan kita hidayah Islam, dan kita akan berjuang ke sana, dan kita akan mempertahankan Islam tersebut. Maka bersyukur kepada Allah ketika itu adalah merupakan nikmat terbesar. Lalu bagaimana kiranya kalau seandainya terbalik, dia beragama kafir dan dia akan mempertahankan kekufurannya, bahkan tidak sampai di sana dia akan mendakwahkan, bahkan dia akan berjihad, mengorbankan jiwa raganya, hartanya, keluarganya, darahnya untuk memperjuangkan kekufuran tersebut. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah berperang dengan orang musyrik. Maka berbahagialah para anbiya, orang-orang mengikuti Rasulullah dari para sahabatnya, dan kita hendaknya memilih jalan tersebut. Maka ini merupakan nikmat yang besar ketika Allah menjadikan kita seorang muslim yang hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Wahjurni maliyan, kata orang tuanya Ibrahim, dan tinggalkan aku wahai Ibrahim. Demikianlah, maka hendaknya kita mempunyai prinsip seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kisahnya Ibrahim. Mempunyai pembeda, kita harus beda dengan orang-orang musyrik, orang kafir. Bagaimana kita boleh satu warna dengan mereka, loyalitas yang berlebihan? Maka ini adalah melanggar daripada kaidah-kaidah tauhid dan khawatir masuk ke ranah kekufuran dan murtad. Makanya dalam pembatal ke-8 ini adalah jelas merupakan kekufuran, pembatal keislaman seorang muslim membantu orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Maka dengan demikian jelaslah perbedaan kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahwasanya mereka lah yang berhak mendapatkan bara'ah mutlaqah. Adapun orang-orang ahlu maksiat dan ahlu bid'ah ghairul mukaffir, yang mana kemaksiatannya dan kebid'ahannya tidak sampai ke ranah kekufuran, fahum yastahiquna al-bara'ah al-juz'iyyah, maka mereka mendapatkan atau berhak mendapatkan bara'ah yang juz'iyah, tidak mutlak. Ada hal kita cinta sama mereka, ada hal yang kita benci. Lalu bermaksiat, orang-orang yang bermaksiat kita benci dengan kemaksiatannya, kezaliman yang dilakukannya, pencurian, minum khamr yang dilakukannya kita benci. Tapi kita mencintainya karena dia salat, karena dia puasa. Demikian ahlul bidah, kita benci dengannya karena kebid'ahan yang dilakukannya, yang diamalkannya. Dia berani membuat perkara baru setelah agama Islam sempurna, kita benci hal tersebut. Dia berani mengatakan kata-kata yang tidak pernah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat biasa memahami dan mendengar ayat-ayat sifat. Allah mempunyai sifat, mempunyai mata dan telinga, mempunyai mata dan tangan. Mereka mengimani, dan kita benci dan orang-orang mengatakan menafikan sifat tangan bagi Allah, menafikan sifat tangan dan mengatakan kalimat yang baru. Tangan maksudnya adalah kekuasaan, nikmat. Ini adalah perkataan yang baru dalam agama Islam. Maka demikianlah orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan namun yang tidak masuk ke ranah kekufuran. Karena bid'ah ini ada dua macam, ada dua pembagian. Bid'atun mukaffiratun wa bid'atun ghair mukaffirah. Bid'ah yang dapat mengkafirkan seseorang, bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada juga bid'ah agama Islam, dan termasuk maksiat. Maksiat dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ada juga maksiat yang tidak sampai ranah kekufuran. Apa contohnya? Maksiat yang dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Apa contohnya? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Maksiat besar, terbesar, dan dia masuk ke ranah kekufuran. Maka barang siapa yang bersyahadat meninggalkan salat, dia kafir. Kemaksiatan, bahkan dosa yang paling besar adalah meninggalkan salat. Kita zaman sekarang sangat remeh sekali. Sangat remeh, dia lebih memandang bahwasanya minum khamr, berzina, mencuri itu lebih besar dosanya daripada meninggalkan salat. Tidak, sebaliknya. Meninggalkan salat itu lebih besar dosanya. Bukan berarti kita menganjurkan untuk bermaksiat.
mencuri dan minum khamr, akan tapi perhitungannya di akhirat lebih besar karena salat adalah tiang agama yang Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kami atau perjanjian antara kami dengan orang Islam, orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan maka dia kafir. Adapun bid'ah yang sifatnya mengantar ke kufuran, maka disebutkan para ulama banyak macamnya. Di antaranya bid'ah qadariyah yang mereka adalah mengatakan manusia ini seperti dedaunan yang jatuh, bulu burung yang terbang. Dia pergi ke arah mana yang dia kehendaki. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi qadariyah mereka orang-orang yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia bergerak dengan sendirinya. Ini adalah kekufuran. Pemikiran seperti ini kufur. Karena semua adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya. Bahkan bumi ini, bahkan takdir kita adalah telah diciptakan kapan? Semenjak 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Allah telah ciptakan semua takdir kita, takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana kita boleh mengingkari takdir? Makanya qadariyah adalah orang-orang yang ekstrim tentunya, maka masuk kerana kekufuran. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, al-qadariyah majusu hazil ummah. Orang-orang mengingkari takdir majusi umat ini. Siapa majusi? Majusi adalah orang yang menyembah api. Kenapa dia bersembah api? Karena dia mengatakan bahwasanya cahaya itu adalah Tuhan itu ada dua, cahaya dan kegelapan. Cahaya dia akan menciptakan kebaikan, keterangan dan semacamnya, dan kegelapan dia akan menciptakan kegelapan dan seterusnya. Sehingga dia menyembah api tersebut. Karena tentu kita memilih cahaya. Itu majusi. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya mengingkari takdir Allah, seakan-akan dia mengatakan ada dua ilah, ada dua Tuhan. Allah yang menciptakan pekerjaan Allah Azza wa Jalla, dan makhluk hamba menciptakan pekerjaannya sendiri. Maka ini adalah akidah kufur. Tidak boleh kita mengingkari hal tersebut. Maka hendaknya kita mempelajari hal tersebut, dan firqah-firqah yang muncul dijelaskan para ulama dalam kitab khusus, yaitu kitab Al-Firaq, yaitu kitab yang membahas tentang firqah. Di sini ada perincian yang perlu kita pahami sehingga kita memahami dengan benar pembatal keislaman yang ke-8 ini. Yang pertama adalah idza wafaqahum fi dzahir wal batin, pada kitab PDF halaman 38. Idza wafaqahum fi dzahir wal batin fa hadza kufrun. Jika seorang muslim membantu orang kafir secara zahir dan batin, maksudnya secara zahir dia membantu, namun secara batin juga membantu, memang cenderung kepada orang tersebut, orang kafir tersebut, orang musyrik, maka ini jelas kafir. Karena boleh saja orang membantu secara nampak kelihatannya membantu orang tersebut, orang kafir, akan tapi hatinya mengingkari. Boleh saja karena diingkari, karena niat dunia yang akan dia raih, sebagaimana nanti pada perincian yang akan datang di akhir penjelasan kalau kita bisa sampaikan malam ini. Jadi seorang yang mencintai, membantu orang kafir, loyalitas secara zahir dan batin, maka ini kafir. Dan inilah yang dimaksud dengan al-muallif. Jadi dimaksud dengan Syekh Muhammad, termasuk pembatal keislaman adalah yang pertama ini, yaitu membantu mereka, loyalitas secara zahir dan batin, pekerjaan yang nampak dan juga hati yang tersembunyi, itu yang termasuk dalam kekufuran. Yang kedua, wa iza aradahum fi dzahir dunal batin fa hadza la yakfur. Jikalau dia inginkan membantu orang tersebut dalam zahir saja, namun secara batin tidak, dia mengingkarinya, maka dia kafir. Gambarannya adalah seorang yang bekerja dalam sebuah pekerjaan, ada orang non-Islam, namun karena hasad, karena tidak senang dengan orang tersebut, dan dia orang Islam, orang kafir tersebut ingin membunuhnya misalnya, dia memberikan fasilitas, maka termasuk hal tersebut. Namun apakah dia niatnya dia membantu orang musyrik, apakah dia secara zahir saja, secara batinnya dia mengatakan tidak, dia adalah saudaraku muslim, tentu tidak mungkin saya berikan
fasilitas untuk membunuhnya, maka ini tidak kafir. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, mufti Saudi Arabia saat ini, berkata Syekh Saleh Fauzan, Asy-Syaikh yaitu Syekh Muhammad muallif kitab Nawaqidul Islam rahimallahu taala akhadha naw'an wahidan min anwa'i muwalatil kuffar wa huwa al-mudzaharah. Syekh Muhammad di sini, kata Syekh Saleh Fauzan, mengambil salah satu dari bentuk atau dari banyak macam loyalitas kepada orang kafir. Karena orang kafir, karena muamalah atau bermualat, loyalitas dengan orang kafir ini banyak macamnya. Namun Syekh di sini hanya menyebutkan satu saja. Maka bolehlah beliau Syekh Saleh Fauzan menyebutkan perinciannya. Di antara al-mualat beliau mengatakan tashmal al-mahabbah, fal mualat tashmal al-mahabbata bil qalb. Loyalitas itu mencakup cinta dengan hati. Wa muzaharatul musyrikin 'alal muslimin, dan juga termasuk mualat, loyalitas seorang membantu orang musyrik untuk melawan atau memerangi orang muslim. Wathana wal madah lil kuffar ila ghairi zalik. Termasuk mualat, bermakna loyalitas adalah kita memuji orang kafir, memuji dan menyanjungnya. Makanya para ulama menyinggung dan memberikan peringatan bagi kita yang mengidolakan orang kafir. Karena dia mungkin pembalap atau sepak bola yang handal dan seterusnya. Dilarang karena mereka orang kafir, tidak boleh kita menyanjungnya, menyebut-nyebutnya. Bahkan terkadang memakai baju kaos tertulis namanya. Ini adalah khawatir termasuk mualat, yaitu menyanjung orang-orang kafir. Maka para ulama menyebutkan hal tersebut tidak boleh kita tasyabuh dengan mereka. Lianna Allah Subhanahu wa taala aujaba 'ala muslimin mu'adatil kuffar wa bughdihim. Karena Allah mewajibkan bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk memusuhi orang kafir dan membenci mereka, wal bara'ati minhum, dan kita berlepas diri dari mereka. Wa hadza ma yusamma fil Islam bi babil wala wal bara'. Dan ini yang dimasukkan oleh para ulama di dalam kitab aqidah al-wala wal bara'. Berikutnya adalah pemahaman atau kaidah atau manhaj al-wala wal bara'. Kita cinta, kepada siapa kita cinta? Kita benci, kepada siapa kita benci? Ini merupakan cinta dan benci merupakan pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara pokok agama Islam yang Islam dibangun di atasnya. Cinta dan benci ini Islam dibangun di atasnya. Karena Islam menjelaskan kita cinta kepada siapa? Kepada semua orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita benci kepada siapa? Kepada semua yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka orang-orang yang kita cintai, sekalipun mereka orang yang dekat, orang tua dan anak, maka mereka berhak mendapatkan kebencian karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, la tattakhidhu al-yahud wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali, sebagai orang yang memegang urusan kalian. Urusan agama diserahkan kepada orang Yahudi dan Nasara, dan tidak boleh kalian loyalitas kepada mereka. Maka ini adalah larangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka wa may tawallahum minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang cinta loyalitas kepada mereka, maka dia termasuk mereka. Karena Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ada dua pembagian yang kita sampaikan di sini tentang muzaharah lil musyrikin, membantu orang-orang musyrik. Pertama adalah muzaharatul musyrikin wa munasaratihim 'alal muslimin mahabbatan lahum. Ada orang membantu kaum musyrikin karena cinta kepada mereka. Wa bughdan lil muslimin, maka ini adalah jelas kekufuran. Maka orang mencintai kaum musyrikin, membenci kaum muslimin, jelas ini kekufuran. Yang kedua adalah antakuna al-mudhahara wal munasarah laysat hubban lahum. Jika dia mencintai kaum musyrikin, akan tapi dia tidak mencintainya dan juga tidak benci kepada kaum muslimin.
wa innama min bab al-maslahah ad-dunyawiyah atau kaunuhu mukrahan, atau dia menolongnya karena ingin dunia, atau dia terpaksa, maka dia tidak kafir. Apa dalilnya? Kita bacakan di sini. Kita bacakan hadisnya Hatib bin Balta'ah, bahwasanya ada terjadi pada zaman Nabi SAW, sahabat menolong kaum musyrikin. Kita baca hadisnya dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, an Ali radhiyallahu anhu, bersumber dari Ali radhiyallahu anhu, qala ba'athani ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Aba Marthad al-Gunawi wa Zubair bin al-Awwam wa kulluna Faris. Rasulullah mengutus kami dan juga Abu Marthad dan juga Az-Zubair, dan kami semua orang Faris. Qala intaliqu hatta ta'tu raudata khakhin. Pergilah kalian sampai kalian datang ke raudatu khakh, fa inna biha imra'atan minal musyrikin. Karena di sana ada wanita dari kalangan musyrikin, orang kafir. Ma'ha kitabun min Hatib bin Abi Balta'ah. Dia membawa surat dari sahabat Hatib bin Balta'ah bin Abi Balta'ah. Dia membawa surat karena pada perang Fathu Makkah, ketika Rasulullah akan menyerang Makkah, maka Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada orang musyrik di sana bahwasanya Rasulullah akan memerangi Makkah. Kayaknya ada rahasia, akan ada serangan, tidak boleh ada yang mengetahuinya sehingga mereka terserang tunduk kepada Islam. Akan tapi dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, dikirimkan surat kepada keluarganya yang ada di sana. Makanya dititipkannya surat tersebut kepada seorang perempuan. Makanya Rasulullah mengatakan kejar orang tersebut karena dia membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang akan ditujukan kepada kaum musyrikin. Karena ketika mereka membaca surat, maka orang musyrik akan siaga. Namun inginnya Rasulullah biar mereka tidak mengetahui kita menyerang mereka dan kita menundukkan mereka kepada Islam sehingga mereka masuk Islam semua. Fa adraknaha tasiru ala ba'irin laha. Kami jumpai wanita tersebut berjalan dengan ontanya. Haitsu qala Rasulullah sallam, bagaimana yang Rasulullah mengatakan tentangnya. Faqulna al-kitab. Maka kami katakan kepada perempuan tersebut setelah berjumpa, al-kitab, berikan surat tersebut. Maka faqalat ma ma'ana kitabun. Wanita tersebut, orang kafir tersebut mengatakan, saya tidak ada bawa surat, saya tidak ada kitab. Dia mengatakan, fa'anakhnaha faltamasna falam nara kitaban. Maka kami paksa dia untuk turun dari ontanya dan kami mengecek melihat sekitar dan apa yang dibawanya. Kami ternyata tidak melihat. Para sahabat mengatakan, faqulna ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak berdusta. Rasulullah pasti benar ketika mengabarkan seorang wanita membawa surat, pasti benar. Makanya para sahabat selalu untuk mencari dan memaksa wanita tersebut untuk mengabarkannya. Maka para sahabat mengatakan, la tukhrijanna alkitaba aw lanujarridannak. Engkau keluarkan surat tersebut atau kami telanjangi engkau, kata sahabat tersebut. Maka falamma ra'at aljidda ahwat ila hujazatiha. Maka tak kala wanita tersebut melihat para sahabat begitu bersisi kuat untuk minta surat tersebut, barulah ia mengeluarkan surat tersebut dari ikatan rambutnya yang di belakang yang terbungkus dengan kain. Maka terbongkarlah bahwasanya isinya adalah pengabaran tentang serangan Rasulullah kepada Makkah. Fantalaqna biha ila Rasulullah sallallahu, maka kami bawa wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu, atau kami bawa surat tersebut. Faqala Umar, maka Umar mengatakan mendapatkan informasi tersebut, ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulah wal mu'minin fada'ni li adriba unaqah. Ya Rasulullah, Hatib ini sahabat Rasulullah, akan tapi dia telah berkhianat dengan Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Biarkan saya penggal lehernya, kata Umar dengan sikap bawaannya Umar radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala ma sana'at. Rasulullah memanggil Hatib, ya Hatib, apa yang membuat engkau melakukan hal tersebut? Kenapa engkau bocorkan penyerangan kita? Apa yang membuat engkau melakukan hal tersebut? Maka Hatib mengatakan, wallahi ma bi alla akuna mu'minan billahi wa rasulih
wahai Rasulullah, saya bukannya tidak beriman. Saya bukannya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan demikian. Aradtu an yakuna li indal qaumi yadun yadfa'u Allahu biha an ahli wa mali. Saya bukannya tidak beriman wahai Rasulullah, akan tapi saya ingin bahwasanya saya punya keluarga di Mekah supaya mereka mengangkat bala penyerangan ini dari mereka. Wajar seorang punya keluarga ingin mereka selamat, itu wajar. Walaysa ahadun min ashabika illa lahu hunaka min ashiratihi man yadfa Allah bihi an ahlihi wa mali. Dia mengatakan, karena saya tidak punya seorang yang mengabarkan tentang keluargaku di sana. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqa wa la taqulu lahu illa khaira. Maka Rasulullah mengatakan setelah mendengarkan penjelasan Hatib, dan ini adalah tabayyun dari Rasulullah SAW kepada Hatib, maka dia telah jujur, dia benar bahwasanya melakukan hal tersebut hanya karena dunia, yaitu ingin selamatnya keluarganya yang ada di Makkah. Maka Rasulullah Umar mengatakan, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Tapi wahai Rasulullah, dia telah maka Umar mengatakan dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis dan kaum muslimin. Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Bada'ni fali adriba unaqah, biarkan aku untuk memenggal lehernya. Maka Umar masih dalam prinsipnya yang awal tadi, dia ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah. Demikianlah para sahabat ketika melihat penyimpangan, melihat kesalahan, dia respon dan sensitif. Dia ingin memusnahkan kemaksiatan yang dilihatnya. Namun karena Rasulullah adalah ada di tengah mereka, maka Rasul mengatakan, alaysa min ahli Badar, bukankah Hatib ini termasuk ahlu Badar yang ikut perang di perang Badar? Maka keistimewaan bagi mereka yang ikut perang di perang Badar. Maka Rasulullah mengatakan, la'allallah ittala ila ahli Badar, semoga Allah Jalla, barangkali Allah telah melihat amalan ahlu Badar, faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah au faqad ghafartu lakum. Dia ahlu Badar, ikut perang Badar, dan Allah memberikan keistimewaan bagi ahlu Badar bahwasanya mereka dijamin surga. Maka silahkan dia melakukan kesalahan setelah itu, karena juga dia ahlu surga, dia akan masuk surga, maka tidak mempengaruhi kesalahan yang dilakukan setelahnya. Itu kata Rasulullah SAW. Atau Rasul mengatakan, saya telah ampunkan, saya akan maafkan dia. Maka fadama'at aina Umar, barulah air mata Umar mengalir melihat betapa terharunya ia melihat Hatib yang melakukan kesalahan, akan tetapi dia ahlu surga. Dia melakukan kesalahan karena ada sebab, karena ada keluarga yang ingin ia selamatkan dari penyerangan Rasulullah SAW. Sehingga Umar menangis karena dia ahlu surga, maka tidak masalah dia melakukan apapun setelah itu, asalkan dia melakukan karena fitrah, bukan karena kekufuran. Ya, bukan berarti sahabat kalau melakukan kesyirikan setelah itu dia tetap Islam, tidak. Maksudnya adalah dia melakukan sesuatu yang sifatnya ada uzur bagi dia. Waktunya sudah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang syubhat yang mungkin terjadi, dan kita akan membahas tentang syubhat yang terjadi pada masalah ini, yaitu syubhat orang-orang mengkafirkan negeri Saudi karena pernah terjadi bahwasanya negeri Saudi meminta tolong kepada orang-orang kafir untuk melawan yaitu pasukan Irak ketika itu. Dan ini adalah merupakan pembahasan insyaallah kita akan singgung tentangnya insyaallah. Jika ada soal jawab sedikit, silakan Pak. Kita kan selalu kita berbuat ya Allah, ampunilah segala dosa dosa orang tuamu, masih ada hubungannya dengan cukup. Bagaimana tetap seandainya orang tua kita selalu membuat kita, orang tua itu selalu membuat
seperti menggantungkan kita di pembukaan di rumah atau baca-baca di dia Pak, setiap malam Jumat atau apa kurang saat itu dia bacakan itu kan itu masuk dosa ini. Kita kan sebagai anak kita sholat mesti doa kalau kuat. Gimana itu bang? Apakah kita hanya berdiam diri kita berdoakan atau baru mengamalkan? Taib. Orang tua kita yang terdahulu, selama dia orang Islam, beribadah, dan dia melakukan kesyirikan karena sebab apa? Karena mungkin kejahilan, ilmu sunnah belum masuk, sehingga dia menganggap itu adalah kebenaran, sehingga tidak ada yang mendakwahkannya. Semoga dia termasuk uzur, karena di akhirat orang-orang mendapatkan uzur karena tidak ada sampai ilmu kepadanya. Jadi adakah ketika itu para ulama, para ustadz menjelaskan tentang tauhid, memberikan nasihat kepadanya? Ketika tidak ada, maka barangkali dia minta uzur, dan kita boleh untuk memintakan ampun, karena kita menganggap dia muslim. Dia melakukan karena kejahilan. Berbeda dengan sekarang, kajian banyak, dakwah sunnah menyebar, maka tidak ada alasan bagi orang yang tidak bertauhid. Akan tetapi tetap sekali lagi kajian kita ini tidak mengkafirkan mereka, karena pertama, pembahasan takfir mengkafirkan seseorang ada ulamanya. Kita mempelajari kaedahnya, akan tetapi untuk mempraktekkannya dia bersyirik kafir, tidak demikian kajian kita. Kita memahami agar kita selalu menjaga diri darinya. Adapun mengkafirkan dia ada ulamanya, sehingga kita selamat dari fitnah takfir. Kita diklaim bahwasanya orang-orang sunnah ini, seorang yang salafi mentakfirkan seorang. Kajian kita tidak. Kajian sunnah adalah lebih cenderung untuk menjelaskan hukum kekufuran. Adapun memvonis fulan kafir, apalagi kita orang tua saya kafir, tidak. Karena ulama yang akan menghukuminya. Kita berbaik sangka semoga Allah mengampuni dosa mereka karena kejahilan, kebodohan, dan seorang tidak akan diazab kalau tidak ada ilmu. Demikian. Berbeda kalau sudah datang kejelasan, kebenaran disampaikan, dia menolak, maka dialah yang akan menanggung akibatnya. Jadi intinya kita boleh, karena kita tidak boleh mengkafirkan mereka atas dasar karena mereka itu orang jahil, mungkin belum tahu hukum. Demikian. Asalkan mereka tetap salat ya. Cuman kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan mereka ampunannya, sehingga apa yang mereka lakukan dari kesalahan atau pembatal keislaman Allah maafkan. Demikian. Kita zaman sekarang mengelak orang membahas masalah syirik, bahkan mendengar syirik lari mereka, takut. Bagaimana mendapatkan uzur? Membahas tentang syirik, tauhid, mereka lari. Jangan bahas syirik ini. Jadi bagaimana mau mengetahui hukum syirik? Kita khawatir demikian. Makanya kita mengaji untuk mengetahui hal tersebut. Makanya dakwah sunnah selalu tegar dan harus tegak. Bendera tauhid dijelaskan, kebenaran tersebut, mendengarkan atau tidak itu terserah orang yang mendengarkannya, dan namun kita mohon kepada Allah agar Allah berikan mereka hidayah. Ya. Dalam salah satu kan istilah membantu bila dibacakan Al-Quran maka berusaha hati. Kita Ustaz gimana kalau perspektif penjelasan dia kalau Ustaz. Kita ini termasuk istilah membantu karena ya kalau kita dengar itu. Subhanallah. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak, benar itu. Bahwasanya kita, kenapa hati kita bertanya, kenapa hati kita tidak gemetar ketika mendengar Al-Quran atau membaca? Atau pernahkah kita membaca Al-Quran lalu kita menangis? Pernahkah hal tersebut terjadi? Kalau tidak ada, maka kembali kita ke dokternya, lihatlah apa yang terjadi. Tidak lain melainkan karena dosa yang kita lakukan. Dosa itu membuat kerasnya hati kita. Dan kita pada zaman sekarang sangat mudah melakukan dosa. Melihat di jalan sana ada wanita yang mengumbar auratnya, dosa. Membuat kerasnya hati ini. Sehingga bagaimana dia akan gemetar hati kita membaca Al-Quran, sedangkan kita sehari-hari berbuat dosa. Dan inilah kita hidup di zaman fitnah. Maka ada kiat-kiat cara biar hati kita khusyuk dan tadabbur, dan juga hati kita bisa memahami Al-Quran. Ketika membacanya kita menangis,
Ada caranya. Di antaranya memahami makna Al-Quran tersebut, artinya, membaca tafsirnya, demikian. Termasuk jarang kita menangis membaca Al-Quran. Kalau di Arab, Pak, di Arab, kita melihat kalau ada seorang imam membaca ayat, ada 1, 2, 3 di belakang, salat tarawih, menangis mereka. Nah, itu karena mereka memahami isi Al-Quran tersebut. Demikian. Kita, siapapun kita, karena dosa kita yang banyak sehingga hati kita keras, tidak bisa menangis. Tapi harus diusahakan bisa menangis. Karena kita mungkin banyak dosa dan juga ingin pamer dengan mengaji dan segala macamnya, sehingga hati kita penuh dengan dosa sehingga berat untuk gemetar hati kita. Demikian. Para sahabat ketika mendengar Al-Quran maka mereka tunduk, tenang, bahkan menangis mereka. Dan kita alangkah jauhnya kita dengan sahabat dari memahami Al-Quran dan juga memperdalami isi kandungan Al-Quran tersebut. Maka dengan ilmu insyaAllah kita akan merasakan sejuknya hati kita. Namun bukan berarti hati kita tidak menangis lalu kita bertanya kita ini bermasalah. Ya memang bermasalah, cuman masuk ke ranah pembahasan kita ini tidak, insyaallah. Ya. Hanya itu pembahasan masalah tentang tazkiyatun nufus. Ya, insyaallah sampai di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.